Oke, pas sahur kita ngopi dulu karena lagi puasa ya, hari terakhir insya Allah. Jaga-jaga aja karena siang-siang nggak bisa ngopi. Kalau ngantuk, mudah-mudahan ini bisa nangkal nih nanti insya Allah. Ini beli kopinya semalam, jadi es batunya nambahin sendiri supaya rasa kopinya masih fresh. Kalau enggak, ya biasa tuh, rasanya udah hambar kalau jam segini baru dikonsumsi nggak. Lanjut. Oke, habis subuh ini kita harus masukin koper ke belakang ya. Cuman karena nggak muat, kita harus majuin sedikit mobilnya. Jadi kita pulang kali ini bawa expander ya. Sebenarnya sih memang hampir setiap tahun saya bawanya expander kalau pulang. Oke, Bismillah, kita start up dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue bakal bikin video, formatnya mungkin seperti vlogging. Ini adalah tentang experience dan perjalanan mudik di tahun 2022 ini. Yang seperti kita tahu semua ya bro-bro, kalau misalkan di tahun ini pertama kalinya nih pemerintah memberikan izin untuk melakukan perjalanan mudik. Nah, so hari ini kita bakal lihat di jalanan ini tanggal berapa ya? 30. Tanggal 1 ya, hari Minggu alias H-1 Lebaran. Kalau insya Allah Lebarannya hari Senin. Kita bakal lihat gimana situasi kondisi jalan, terutama kan adanya ganjil genap, kemudian gimana kondisi lalu lintas. Biasanya sih dari tahun ke tahun memang saya kalau pulang kampung itu selalu di H-1. Jadi cukup lengang. Terlebih lagi memang tujuan mudik saya itu nggak jauh-jauh banget, masih di Jawa Barat gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja packing yang tadi kita butuhkan. Dan tadi ya sebelum ini salah satu tipsnya adalah karena bulan puasa, masih puasa nih ya, jadi sahur itu lengkapilah dengan ngopi. Oke deh, Bismillah, kita jalan. Parkir dulu sambil tutup pagar. MBZ aja ya. Kayaknya sepi itu bawah juga sih sebenarnya. Ini bawah ini. Yang kanan bawah. Gimana? Atas bawah? Oh, terserah. Bikin aja kita tinggal dulu. Atas aja lah ya. Sebenarnya sih kelihatannya lebih ramai atas ya. Iya. Lari semua ke atas. Iya. Daripada malas ke bawah kayaknya. Karena asumsi truk sama bis itu males, emang sama jalanan bawah tuh lebih Tapi nggak ada truk. bumpy. Ini kali nih, pelang ini apa? Kamera bukan? Bukan ya. Kamera Orin. Nah, ini di Japex nih atau di tol MBZ karena adanya speed tilang kali ya. Jadi ya lumayan deh. Ini semua mobil kayaknya cruising santai semua. Sama semua kecepatannya nggak ada lagi tuh yang kayak nyalip-nyalip ugal-ugalan. Dan enaknya bawa expander bisa, ya mungkin sengaja nih biarin. Ini kan pakai holder handphone nih, bisa ketahuan kalau jalannya bumpy dan goyang-goyang. Tapi emang expander itu lumayan nyaman sih ya, nyaman banget bahkan untuk tes di tol MBZ ini. Jadi kalau mau ngerasain suspensi enak atau enggak, tol MBZ salah satu tempat yang pas sih. Dan juga karena adanya cruise control, walaupun nggak ada adaptive cruise controlnya ya, jadi cuma cruise control biasa, tapi ngebantu banget, lumayan bikin enak perjalanan, jadi kaki nggak pegel, plus lagi tinggal set kecepatan sesuai dengan batas kecepatan yang ditentukan, itu kita udah bisa cruising santai aja kayak gini. Iya. Nah, nih tempat berhenti di tol MBZ tuh ada ya sekarang disediakan. Memang udah lama sih, cuman sebelumnya tuh suka ditutup, nggak boleh diakses. Ini sebelah kiri kita, ini salah satu tempat berhenti atau tempat istirahat. Gue nggak tahu sih di bawahnya itu ada toilet atau enggak. Cuman ada akses tangga, jadi kemungkinan ada toilet di bawah. Dan ini juga titik dimana biasanya mobil jadi ngerem semua kayak gini nih. At least mengurangi kecepatan. Jadi seolah-olah jadi titik macet baru gitu ya. Kalau di tol MBZ ini. Ini berhenti. Kayaknya sih, iya biasanya tempat pemberhentian itu jadi titik Jadi simpul macet. macet ya. Malahan ya. Soalnya satu jalur kepake. Soalnya tempat pemberhentiannya juga dikit tuh, sisanya pada di bahu jalan. Kilometer berapa nih? Kilometer, gak kelihatan nih matanya.
35. Akhirnya berhenti juga. Ambulan di belakangnya tuh. Macet. Oh, ambulans. Yang ada yang meninggal kali. Nih sebelah kiri nih, sebelah oli tuh. Nah, cuman ini yang belakang suka ngekor nih. Bukan keluarga tiba-tiba ikut. Kesempatan. Banyak yang ngekor tuh. Tapi ngeri ah. Saya kan mau nggak mau harus ngebut mepet. Iya. Innova baru bagus ya Dan. Iya kalau Innova. Ntar tahun ini keluar yang hybrid. Bagus ya. Hybrid. Jadi dieselnya nggak diterusin katanya. Ganti model dikit. Hybrid. Udah dites di India. Nah itu Pak Polisi. Ya itu mah ini apa namanya, ngawal tuh BMW. Itu mah Pak Polisi. Bukan ambulans ya. Kan itu mah yang Pak Polisi di situ. Iya, yang Ambulans di ambulans situ. belakang tuh, ambulans belakang. Tuh di situ. Ya ambulans belakang. Macet parah nih. Kita mepet kanan dulu biar ambulans lewat. Kasih jalan. Dede, palanya awas sayang. Rest area lagi. Berapa nih? Di 41. Berarti 42 lah. Kalau berarti cuma 2 titik ya, apa 3 titik? Soalnya kan turunnya 40-an lebih ya, 45 ya? 47 gitu turunnya. Berarti cuma 2 titik pemberhentian. Ya, semakin macet karena yang dari bahu jalan pada masuk kanan. Ih, mau nabrak. Emang iya Pak? Iya tadi tuh Avanza yang bawa Barang di atas, yang kiri kan mau maju. apa berat banget kayaknya Pak yang bawa barang itu. Nah, nih tempat berhenti tuh bikin macet ya. Yuk minum dulu, minum dulu. Ada mobilnya juga. Habis itu nonton. Yuk minum habis ini nonton. Yang ngasih rambu. Ada emang kayak Sama ini dia nih. sini. Yuk nonton apa? Tuh Pak Polisinya turun tuh, Dek. Tuh Pak Polisi. Enggak naik. Ambulans juga standby. Ini yang tadi minta jalan ya? Ditutup katanya gitu. Iya sih ditutup. Setelah itu lo lancar. Ya, iya lancar. Berarti emang titik macetnya si tempat pemberhentian itu. Kita udah mau turun dan lancar. Berarti kalau lewat bawah mungkin lebih lancar tadi ya. Karena cepat itu aja simpulan. Karena itu yang tempat berhenti itu, tempat berhenti darurat. Dari kanan kosong. Ternyata cepetan lewat bawah nih harusnya. Berarti nggak one way ya. One way-nya nanti di Cikampek, Pak. Jadi Cikampek ke sana tuh ke arah kali Kangkung ya, yang 477 kalau nggak salah. Bukan dari Cikarang Utama, bukan. Bukan. Ya. Kena macet di 51 atau 52 nih. Berhenti lagi. Padat merayap. Kemungkinan sih pada mau masuk rest area yang bikin macet ya. Ini di kilometer 55. Tapi kiri lancar itu. Apa dari kiri motong ke kanan pas di depan? Kita ke rest area dulu aja. Enggak, masih macet lurus ya. Apa nggak boleh nih masuk rest area? Ada polisi soalnya. Ditutup ya? Mungkin ada batas maksimum kali. Ah iya ditutup ya? Oh ditutup, nggak bisa. Mungkin udah full ya, dalam ya? Kemungkinan udah full. Polisi baik banget deh. Oke deh. Kita nggak jadi ke rest area karena Ada tulisannya. full. Tahu tulisannya apa tuh? Rest area penuh. Tidak boleh masuk. Karena ada maksimum ya kan sekarang tuh isi rest area. 62 berhenti lagi. Tadi sayang banget ya nggak bisa ke rest area 57. Padahal mau nyobain posko mudiknya Mitsubishi. Ada yang minta jalan nih.
dari kepolisian. Yep. Shaky banget kameranya. Kalau mama baru mami ngasih. Loh. Papi mau bayar itu. Papi mau bayar. Pak polisi bayar. Bayar tol. Ke kanan berarti takutnya jalur seberang ya. Buat bunda aja deh. Buat bunda. Ya ampun, baru bayar tol papi dari tadi. Ini ya. Ada kudanya tuh, ada gambar kuda. Antri bayar tol. Lagi nggak ditahan dulu ya orang. Main langsung cabut ya. Harusnya tahan aja tuh agak lama. Tempel doang ya. Dia Iya, sebentar doang. Ih, dek, pada lawan arah tuh. Pak polisi banyak tuh, dek. kontraflow. Kita mah nggak usah. Kenapa dari Kontraflownya dibuka. Itu kita kan nanti keluarnya awal. Ini kayaknya yang sampai ke Jawa. Nah, mami kan saya Bisa masuk dari pintu. Bentar, bayarnya gimana? Bisa ya? Bisa. Kok bisa? Ya, nggak tahu. Nama bunda di belakang nih, kalau mau bunda. nggak boleh ngomong. Ada Yupi minta itu tasnya diambil dulu sama bunda, tasnya yuk kita ambil yuk, naik kuali di mana tuh di sana tuh. Dia nyampe. Dan lama dan Sini yuk. coba. Udah masih. Kena macet yang di sini. Kok yang di kanan lancar ya, dek? Yang sana enggak tuh. Rasanya kesel. Cuci bunda tuh. Ternyata one way di kanan lebih lancar dibandingkan di kiri. Tadi berpikir kalau misalkan tujuannya Kuningan gitu kan, Ciperna, takutnya nggak bisa ambil kiri. Ternyata mungkin aja bisa ambil dari Palimanan ya. Palimanan bisa menyatu jadi ngambil ke kiri. Ya udah nikmatin aja, mungkin emang apa? Kapan lagi kan macet pas Lebaran. Udah 2 tahun nggak mudik, nggak ngerasain macetnya. Mau ke rest area dulu deh. Iya Pap, kalau ada mah. Cuman ini nggak ada makanan. Gak apa-apa lah, nanti ada CFC kan. Belum tentu sih, kadang juga nggak ada. Cobain Ntar dulu. lihat nah. Malah lebih numpuk di sini ya. Tadi nggak macet loh pintu masuknya. Lucu ya. Gak tau lah bu. Riuh banget polisi. Iya, maksudnya yang rest area 57 malah kosong. Bikin riuh. Dari Bojong. Ini penuh tuh. Malah full semua jadinya nih di rest area 102. Karena tadi di 57-nya malah ditutup, dibatasin. Akhirnya numpuk di sini. Karena ini rest area selanjutnya ya, kalau udah dari MBZ turun kan 57, masuk Cipali ini rest area pertama. Ya yang punya anak kecil mau makan, yang nggak puasa anak kecilnya, terus juga yang mau ke toilet ya kan. Akhirnya mau nggak mau di sini. Karena di 57-nya tadi ditutup atau dibatasin. Mami yang dia susah. Main dulu kali biar ini. Kalau ada popo miring. Jadi di sebelah kiri ini dominasinya bis penumpang ya, yang bawa penumpang mudik, sama truk-truk kecil gini nih yang masih diizinkan untuk melintas. Nah jadinya cukup padat di sisi kiri sih dibanding dengan di sisi kanan yang kontraflow. Karena sisi kanan tuh pure mobil penumpang aja. Kalau ini masih ada mobil bis, masih ada mobil besar lah gitu. Ya, sleep. Ke depan dong kameranya. Nice. Halo guys, kita lagi nyari mobil yang bis. Oh gitu. Nah, ayo. Dan berkat kontraflow ini sih jadi lengang banget ya jalan. Artinya kita nggak ngerasain lagi tuh macet-macet yang biasanya mungkin 2 tahun sebelum pandemi kemarin tuh kita rasain kalau setiap lebaran. Terus ada kebijakan juga ya sebenarnya ganjil genap kan ya. Cuman kayaknya kalau itu nggak ada pengecekan deh. Dan tadi sepanjang jalan ada aja sih 1-2 yang
mobilnya itu genap. Ini kan hari ganjil nih. Nah kebetulan mobil ini juga ganjil gitu. Jadi kita jalan ya nggak ada khawatir. Atau nggak tahu deh, mungkin hari ini apa udah selesai ganjil genapnya, mungkin nggak diberlakukan lagi. Tadi gue belum update lagi sih. Nah ini gerbang tol Palimanan. Coba kita lihat ya. Kan jadi satu ya Dan? Tahu nih, tapi ke kiri bisa nggak? Bisa. Di mana? Setelahnya kali ya? Ini nggak lewat ini pintu rakyat kan? Oh, Nyat jalan ini. coba kita lihat. Oh lanjut dari sini. Rakyat ngebayar kan? Rakyat. Oh nggak bayar di sini nih. Nggak nyatu pak. Oh nggak nyatu. Kemarin mah bisa. Nggak Bisa? ditutup ya bisa. Oh ternyata nggak nyatu nih. Jadi kalau yang keluarnya deket-deket sini ya emang otomatis mendingan ngambil jalur kiri ya. Kecuali yang kalau bablas langsung ke Jawa sana, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena kita tujuannya ke Kuningan, jadi otomatis ambil kirinya lebih aman. Nah udah lewatin tadi ya Palikanci, dan lancar aja sih. Ini bener-bener nggak berasa mudik kalau udah masuk Cipali karena sistem one way-nya tadi. Ya memang banyak yang dikeluhin juga ya kalau yang arah Jakarta, yang orang banyak bilang mudik bukan dari barat ke timur doang, tapi timur ke barat juga ada. Mereka harus lewat arteri. Jadi lewat arteri, dan ya di arteri tau lah ya banyak banget rintangannya. Entah itu pedagang, dan ada sepeda motor, kemudian ada pasar-pasar tradisional yang biasanya jadi titik-titik macet. Nah, kalau di tol kan bebas hambatan gitu. Walaupun memang kalau udah trafficnya banyak ya macet-macet juga, nggak bisa dibilang bebas hambatan ya. Nah ini kita udah mau sampai Cirebon. Jadi tadi ya kalau misalkan yang tujuannya sampai Cirebon aja, better sih ambil jalur kiri. Karena bener ya, sampai Palimanan pun kita nggak bisa ganti jalur gitu. Yang udah tadinya kontraflow mau balik ke jalan yang semestinya nggak bisa. Nah ini udah keluar Ciperna ya. Ini jam 11:30 lewat 5 menit. Tadi kita berangkat sekitar berapa ya? 7.44 kalau nggak salah sih, alias 8 kurang 15. So dari jam 8 ya, anggaplah 8, 9, 10, 11, cuma 3 jam setengah udah nyampe sini. Jadi emang nggak kerasa mudik banget sini. Luar biasa nih, top, lancar. Di depan ada yang jatuh motor, tapi kayaknya mobil Ini terlalu mepet kali ya. Yang Di belakang Brio nggak bisa nyiap. mungkin di belakangnya nggak bisa ini, dia nggak bisa nyalip. Iya terlalu mepet Dan kali. mobil. Iya. Gagal nanjak. Biar lewat dia. Ya. Nah ini nih dia nggak bisa nanjak. Bantuin. Nah, tanjakannya sedikit. Sedikit, cuman karena dia Bapak-bapak lagi Dan. manual. Nah ini yang jatuh sebenarnya ini, tapi di belakangnya itu setelah berhenti di tanjakan nggak bisa nanjak. Oke, alhamdulillahnya kita sampai 12:30 siang ya. Otomatis kisaran perjalanan kita itu total 4,5 jam, dan setengah jam itu kita habisin di rest area. So emang ini mudik, tapi rasanya bukan kayak mudik sih, karena ya itu ya tadi adanya apa, kontraflow, kemudian ganjil genap gitu ya. Itu ngebantu banget sih. Oke, udah di Kuningan, udah di hotel, dan kita tinggal berlebaran besok insya Allah ya. Kita tungguin aja pengumuman nanti, dan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita diterima selama bulan puasa kemarin. Dan sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.